Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 November 2021, Hari Pahlawan. Kita mengenang para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini gereja juga merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Paus Leo lahir di Italia pada tahun 390. Ia dipilih menjadi Paus ke-45 di usianya yang ke-50 tahun, menggantikan Paus Sixtus ketiga. Paus Leo adalah Paus pertama yang diberi gelar agung, sehingga dikenal dengan nama Paus Leo Agung. Masa kepausannya dijalani sejak 29 September tahun 440 hingga ia wafat pada 10 November tahun 461. Sebagai Paus, ia memberikan kontribusi yang besar bagi gereja dalam hal mempertahankan keutuhan dan kesatuan gereja dari berbagai macam ajaran sesat yang kala itu berkembang. Tanpa kenal lelah, Paus Leo memperjuangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh Attila, Paus Leo menempuh jarak sejauh 320 km dengan mengendarai kuda untuk bernegosiasi dengan Attila. Dan Paus Leo berhasil bernegosiasi, membujuk mereka agar mereka menarik pasukannya. Peristiwa ini sungguh sangat dikenal dan dikenang sebagai karya terbesar dari Paus Leo Agung. Ia menjadi paus pertama yang dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Paus Leo juga merupakan seorang teolog, pujangga gereja, dan dikenal juga sebagai penjaga kesatuan umat dalam satu iman yang benar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semua bangsa saya kira pasti mempunyai sosok pahlawan, karena pahlawan menjadi simbol perjuangan dalam membangun kesadaran suatu bangsa. Dalam sebuah penelitian yang dibuat oleh harian Kompas dan melibatkan lebih dari 1000 respondens, digagas sebuah pertanyaan ini, "Siapakah pahlawan bagiku?" Menarik sekali jawabannya. 95% responden menjawab
Sosok pahlawan baginya adalah orang yang berjuang demi kesejahteraan bersama, orang yang berkorban demi persatuan bangsa, dan sosok inspiratif dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Sementara kurang dari 5% menjawab pahlawan adalah mereka yang angkat senjata dalam mengusir penjajah. Dari hasil penelitian ini, saya kira kita pun mampu untuk menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan 10 orang kusta. Penyakit kusta pada zaman Yesus dipandang sebagai suatu aib akibat dosa. Potret penderitaan orang kusta dapat kita lihat dalam kitab Imamat 13 ayat 45-46 mengatakan begini. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi muka sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediaman mereka. Gambaran ini menjadikan orang kusta sebagai yang termarginalkan, yang dikucilkan, disingkirkan, dan yang dipandang najis. Maka tidak heran tadi di dalam kisah mereka berdiri dari kejauhan dan berteriak-teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Karena mereka tidak boleh dekat dengan orang lain. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Loh, kenapa malah disuruh pergi, bukannya disembuhkan? Karena dalam kitab Imamat lagi-lagi dikatakan, kalau ada orang yang kena penyakit kusta, ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus memeriksanya apakah ia sudah sembuh atau belum. Nah, dalam perjalanan untuk memverifikasi kesembuhan diri mereka, dari 10 orang kusta ini semua menjadi sembuh, menjadi tahir. Namun yang mengejutkan adalah hanya 1 orang yang telah tahir, yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah. Mana yang 9 lainnya? Inilah gambaran kita yang terkadang lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus dapat juga kita masukkan dalam kategori pahlawan. Ia yang mengorbankan diri demi menyelamatkan kita. Ia menjadi sosok inspiratif dalam keseharian hidupnya. Ia yang selalu tergerak untuk membantu, menolong, dan menyembuhkan orang. Bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita perjuangkan dan apa yang telah kita perbuat dalam hidup ini? Kita pun berpeluang untuk menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Pahlawan.